Om Swastiastu, yang kami hormati Bapak Ari Wira Andika STMM selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Manajemen Sumber Daya Manusia H Malam angkatan 2022 ingin membagikan hasil diskusi kami mengenai konsep perilaku konsumen. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Deni Suantari, nomor absen 14, serta rekan saya atas nama Luputu Adelia Agustina, nomor absen 15. Nah, adapun beberapa pembahasan kita dalam beberapa menit ke depan yaitu mengenai pendekatan utilitas, kurva indifference, garis anggaran atau budget line, keseimbangan konsumen, serta pendekatan atribut. Baik, langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu mengenai pendekatan utilitas. Nah, pendekatan utilitas ini menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat atau tinggi badan seseorang. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pendekatan kardinal. Adapun asumsi-asumsi pendekatan utilitas, yaitu yang pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Misalnya, utilitas U merupakan konsumsi barang X, barang Y, dan barang Z. Kedua, konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggarannya. Ketiga, utilitas dapat diukur secara kardinal seperti yang sudah disampaikan di awal. Kemudian yang terakhir, marginal utility atau MU dari setiap unit tambah barang yang dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan total utility atau TU yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi atau disebut juga ceteris paribus. Contohnya seperti pada tabel berikut. Baik, sebagai contoh, ketika kita mengkonsumsi sebuah roti, pada potongan roti pertama, nilai marginal utility atau MU atau kepuasan kita terhadap roti tersebut akan bernilai paling tinggi, yaitu 50. Itu artinya kita merasa sangat puas terhadap roti yang kita konsumsi. Pada roti potongan kedua, marginal utility atau MU-nya menurun menjadi 40. Artinya kita sudah mulai merasa bosan dan kenyang terhadap roti tersebut. Begitupun sampai roti terakhir, yaitu potongan kelima, MU-nya bernilai paling rendah. Itu artinya kita sudah mulai bosan terhadap roti yang kita konsumsi, serta perut mulai terasa kenyang sehingga kepuasan terhadap roti tersebut pun akan menurun. Baik, masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenai pendekatan kurva indifference. Nah, pendekatan kurva ini menganggap bahwa tingkat kepuasan atau utilitas yang diperoleh konsumen dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa hanya bisa dihitung dengan pengukuran ordinal. Adapun asumsi-asumsi pendekatan kurva indifference ada 4, yang poin pertama dan kedua masih sama seperti pendekatan utilitas. Poin ketiga, konsumen mempunyai suatu skala preferensi, dan yang terakhir, marginal rate of substitution atau MRS akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah jumlah barang Y yang bisa diganti oleh suatu unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Adapun skala atau fungsi preferensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan urutan pilihan. Dimaksud di sini untuk setiap dua kelompok barang, A dan B misalnya, konsumen bisa membuat peringkat seperti A lebih disukai daripada B lebih disukai daripada A, maka A indifference terhadap B. Yang kedua, berdasarkan transif. Dimaksud di sini yaitu jika A lebih disukai daripada B, maka B lebih disukai daripada C, sehingga A lebih disukai daripada C. Yang terakhir ada more is better, di mana konsumen selalu ingin mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak karena konsumen tidak pernah merasa terpuaskan. Baik, masuk ke subbab yang ketiga, yaitu mengenai garis anggaran atau budget line. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu, serta pada tingkat harga tertentu pula. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau sebelah kiri garis anggaran, dengan rumus M sama dengan PX dikali X plus PY dikali Y. Nah, sebagai contoh, Putri hanya mempunyai uang Rp20.000 untuk makan siang, kita sebut sebagai M. Dia ingin membeli lontong, kita sebut sebagai Y dengan harga Rp2.000 per potong, dan sate kita sebut sebagai X dengan harga Rp4.000 per tusuk. Maka kemungkinan pilihan Putri dengan budget yang dia miliki yaitu pilihan A, di mana jumlah lontong yang dia beli yaitu 0, jumlah satenya ada 5 dengan harga barang Rp20.000. Pilihan B, dengan jumlah lontong dia beli 5, jumlah sate 2,5 dengan harga barang juga sama Rp20.000. Begitupun dengan budget pilihan C, dengan harga barang juga Rp20.000.
Sehingga dapat digambarkan kurva garis anggaran untuk budget Putri, yaitu seperti yang tertera pada layar, di mana Putri hanya bisa membelanjakan uangnya yang berada di sebelah kiri garis, yaitu pada daerah anggaran Putri. Selanjutnya ada pergeseran garis anggaran, dibagi menjadi dua, yaitu ketika pendapatan bertambah atau berkurang, di mana jika pendapatan bertambah, maka garis bergeser keluar atau ke kanan atas. Begitupun jika pendapatan menurun, maka garis bergeser ke dalam atau ke kiri bawah. Yang kedua, berdasarkan harga barang yang berubah. Nah, jika harga barang naik, maka garis akan lebih curam karena semakin sedikit barang yang bisa dibeli. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka garis akan condong lebih mendatar karena semakin banyak barang yang bisa dibeli. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Adelia. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen terjadi saat seseorang bisa mendapatkan kepuasan paling maksimal dari barang yang dia beli sesuai dengan uang atau anggaran yang dia punya. Di grafik ada kurva indiferen yang menunjukkan tingkat kepuasan dan garis anggaran yang menunjukkan batas uang konsumen. Semakin tinggi posisi kurva indiferen, artinya kepuasan makin besar. Tapi, konsumen hanya bisa memilih titik di mana kurva indiferen bersentuhan dengan garis anggaran. Contohnya di gambar titik P, Q, dan R bisa dijangkau karena masih ada di garis anggaran. Tapi titik R ada di kurva yang paling tinggi. Jadi R itu pilihan terbaik. Inilah titik keseimbangan konsumen. Titik S memang lebih tinggi tapi tidak bisa dijangkau karena melebihi anggaran. Contoh sederhananya, kita suka dua barang, misalnya es teh dan gorengan. Kita punya uang 10.000, harga es tehnya itu 5.000, harga gorengannya 2.500. Kita bisa memilih antara 2 es teh atau 4 gorengan, atau bisa jadi 1 es teh ditambah 2 gorengan. Nah, dari semua pilihan itu kita akan pilih yang mana paling bikin kita puas, tapi tetap pas sama uang yang kita punya. Misalnya kita paling senang kalau dapat 1 es teh ditambah 2 gorengan. Nah, ini disebut titik keseimbangan konsumen. Secara teori, titik keseimbangan konsumen terjadi kalau kepuasan yang kita dapat dari dua barang itu seimbang dan uang yang kita punya habis dengan pas. Materi selanjutnya yaitu pendekatan atribut. Pendekatan atribut pertama kali diperkenalkan oleh Kelvin Lanchester pada tahun 1966. Pendekatan ini menjelaskan bahwa konsumen tidak fokus pada produk secara fisik, melainkan pada atribut atau manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Atribut ini bisa berupa kenyamanan, rasa, kualitas, keamanan, hingga prestasi. Dalam pendekatan ini, konsumen dianggap membuat keputusan berdasarkan bagaimana mereka mengalokasikan anggaran untuk memperoleh kombinasi atribut yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Sebagai contoh, dalam kegiatan makan di restoran, konsumen tidak hanya mempertimbangkan rasa makanan, tetapi juga kenyamanan, tempat, pelayanan, dan suasana yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Materi selanjutnya yaitu atribut dengan macam pilihan. Panjang garis atribut pada grafik ini menunjukkan total kepuasan atau rasa ditambah kenyamanan yang bisa didapat dari uang yang dikeluarkan. Nilainya tergantung dari anggaran konsumen, harga per makan, dan kualitas atribut yang diterima. Materi selanjutnya yaitu garis depan efisiensi. Setelah semua kombinasi atribut digambarkan, maka bisa dibentuk garis depan efisiensi dengan menghubungkan titik-titik terbaik dari masing-masing restoran. Garis ini menunjukkan pilihan yang memberi manfaat maksimal dari anggaran yang sama. Jika restoran seperti titik D yang berada di bawah garis efisiensi, maka berarti tidak efisien karena ada pilihan lain, misalnya restoran C atau E yang bisa kasih atribut lebih banyak dengan uang yang sama. Materi selanjutnya yaitu medan indiferensi konsumen. Medan indiferensi adalah kumpulan kurva yang menunjukkan kombinasi atribut yang memberi kepuasan yang sama. Semakin jauh dari titik pusat atau O, maka semakin tinggi tingkat kepuasan. Kurva indiferensi dalam pendekatan atribut tetap mengikuti sifat dasar, yaitu tidak saling berpotongan dan bentuknya cembung ke arah titik asal. Materi yang terakhir yaitu equilibrium konsumen. Titik equilibrium terjadi saat kurva indiferensi bersinggungan dengan garis depan efisiensi. Ini adalah titik di mana konsumen mendapat kombinasi atribut terbaik sesuai anggarannya. Di titik ini, konsumen dianggap sudah puas dan efisien, tidak ada alasan lagi untuk mengganti pilihannya.
Secara teori, keseimbangan ini tercapai ketika tingkat substitusi marginal sama dengan rasio harga atribut ditulis sebagai TSM sama dengan min PT per PU. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori konsumen menjelaskan bagaimana individu membuat pilihan konsumsi berdasarkan pendapatan, harga, dan preferensi. 3 pendekatan utama yang digunakan yaitu utilitas, kurva indifference, dan atribut. Pendekatan utilitas menekankan pengukuran kepuasan secara kuantitatif, sedangkan kurva indifference melihat preferensi secara ordinal. Sementara itu, pendekatan atribut memandang bahwa konsumen memilih produk berdasarkan manfaat atau atribut yang ditawarkan, bukan bentuk fisik produk itu sendiri. Keseimbangan konsumen tercapai saat kepuasan maksimal dapat diperoleh dalam batas anggaran yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.